Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi, channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal UKK UD S Prima. Di video saya sebelumnya itu saya sudah membuat video pembuatan daftar akun atau saldo awal UDS Prima dengan cara import data dari Excel. Di video saya yang kedua ini, saya akan melakukan pencatatan transaksi UDS Prima selama bulan Desember 2025 dan nanti juga kita mengerjakan AJP-nya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita kerjakan soal transaksi UDS Prima. Nah ini, kemarin kita sudah mengerjakan neraca per 30 November. Untuk melihat benar atau tidak itu, kita langsung saja lihat ekuitas saldo awalnya. Kalau ekuitas saldo awalnya itu berjumlah 0, maka dapat dikatakan neraca kita sudah balance. Tetapi biar lebih yakin lagi kalau pekerjaan kita itu sudah benar, maka kita cek satu persatu akun dan nominalnya sudah sama atau belum. Baiklah, kita langsung saja mengerjakan dokumen transaksi yang pertama. Ini saya perkecil lagi biar enak, biar kelihatan. Ini bukti atau dokumen transaksi nomor 1 UDS Prima, yaitu bukti pengeluaran kas. Di sini dibayarkan kepada bagian gaji dan upah dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Maka transaksi ini itu kita catat ke dalam menu kas dan bank, kemudian kita pilih pembayaran karena bukti pengeluaran kas yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Pembayaran cashnya kita pilih cash in bank ya, kita pilih cash in bank. Nomor buktinya adalah 01 BKK. Tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2025. 1 Desember 2025. Di sini akunnya yang dibayarkan pertama adalah Wages and Salaries Expense, yaitu gaji karyawan. Maka kita pilih Wages and Salaries Expense sebesar 30.600.000. Kemudian kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah ini ya, JHT 3,7% yang ditanggung perusahaan. Maka di sini masuk ke BPJS Expense sebesar Rp850.000. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga akunnya adalah ada income tax payable karena perusahaan memotong pajak dari pembayaran gaji, yaitu sebesar 705. Di sini nilainya adalah negatif karena nanti letaknya ada di sebelah kredit dan berdampingan dengan kas, maka nilainya negatif. Yang keempat setelah income tax payable adalah BPJS payable. Sama ya, karena ini letaknya di sebelah kredit dan berdampingan dengan kas, maka nilainya adalah negatif 1875. Kita lanjutkan. Dan untuk memastikan yang kita kerjakan benar atau belum, kita lihat nilai di bawah ini. 28.870 harus sama dengan jumlah yang ada di soal, yaitu Rp28.870.000. Kalau sudah sama, maka sudah benar. Kita isi kolom keterangannya. Nomor ceknya adalah CP12-001. Tanggal ceknya adalah 02/12/2025. Jadi baru bisa dicairkan itu tanggal 2 Desember 2025. Penerimanya adalah bagian
gaji dan upah. Catatannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Kalau sudah kita isi informasinya dan kita cek datanya sudah benar, maka kita simpan saja. Untuk mengecek kembali yang tadi sudah kita kerjakan, kita pilih yang hijau ini ya. Kemudian kita buka transaksinya. Kemudian untuk mengecek kebenarannya itu kita lihat rincian jurnalnya. Saya perbesar ya. Bentar. Rincian jurnal. Nah ini ya, Wage and Salaries Expense 30.600.000, BPJS Expense 850, pada Income Tax Payable 705, BPJS Payable 1.875, dan Cash in Bank 28.870.000 rupiah. Tanggalnya 2 Desember, keterangannya pembayar gaji karyawan bulan November, nomornya ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Ini saya minimize dulu. Transaksi yang kedua. Ini. Nah, dokumen transaksi nomor 2. Nomor buktinya 02 BKK. Sama ya. Pengeluaran kas. Bukti setoran. Nah, ini. PT Kulkas Nusantara pembayar utang dagang atas pembelian kredit. Oh ini ya, berarti bukti kas keluar ya, berarti ada di, nanti kita catatnya adalah di menu pembelian, kemudian kita pilih pembayaran pembelian. Karena apa? Kita membayar utang. Kita membayar kepada PT Kulkas Nusantara. Kita cari PT Kulkas Nusantara. Nomor buktinya kita isikan 02 garis miring BKK. Tanggalnya tanggal 3 Desember ya, 03/12/2025. Banknya kita pilih Cash in Bank karena ini melalui bank, setoran melalui bank. Kita ambil, yaitu coba kita lihat ya, 233.100. Sama ya, yang ini ya. Berarti kita lanjut 233.100. Kita ambil. Oh sudah. Nah ini ya. Kita refresh pembayarannya, yaitu 233.100. Kalau sudah sama dengan soal, maka kita isi informasi pendukungnya, yaitu di kolom tanda seru ini. Metode pembayarannya adalah metode transfer bank. Rekening banknya kita closing aja. Keterangannya adalah apa ini? Pembayaran hutang dagang atas pembelian kredit tanggal 4 November 2026 dengan termin N/45. Kalau sudah kita isi keterangannya, maka kita cek-cek lagi sudah benar, maka kita simpan. Untuk mengecek lagi pekerjaan kita itu sudah benar atau belum, kita buka transaksi yang tadi kita isi, kemudian kita lihat rincian jurnalnya. Beda dengan Mayop lah. Kalau Mayop itu kita cukup CTRL, Ctrl R, nanti akan muncul jurnalnya. Jurnalnya adalah accounts payable pada cash in bank sebesar 233.100.000 rupiah. Sudah benar. Kalau sudah benar, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya cuma 16 ini ya. Tambah nanti ada AJP juga. Ini kita minimize dulu. Lanjut ke soal bukti transaksi yang ketiga. Yang ketiga ini adalah penjualan. Secara ada terminnya ya. Kalau ada terminnya itu berarti penjualan secara kredit.
Kalau penjualan itu kita pilih ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan, baik itu penjualan secara tunai atau secara kredit. Bedanya kalau secara tunai nanti kita proses pembayaran. Pelanggannya adalah Kulkas Nusantara. Oh maaf, ini bukan penjualan ya, keliru saya. Ini, lihat ini, yang atas ini adalah penjual, yang bawah ini adalah pembeli. Maka ini bukan transaksi penjualan, tetapi transaksi pembelian. Keliru. Nah, transaksi pembelian di faktur pembelian. Pemasoknya adalah Kulkas Nusantara, PT Kulkas Nusantara. Kemudian nomor fakturnya adalah, kita keliru ya, tadi itu bukan penjualan tetapi pembelian. 21 garis miring PJ garis miring KN. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 4 tanggal 4 12 04 12 2025. Nah, kalau sudah, ini kita pilih barangnya, yaitu kulkas E537 sebanyak 28. Harga satuannya adalah 1940. Nah, ini ya. Di sini PP-nya 12%, makanya tadi kita harus mengatur pajaknya, yaitu DPP 11/12, sehingga nanti pajaknya menjadi 11%. Kita cek 54320. Kalau sudah sama, kita lanjut. Kita masukkan barang yang kedua, yaitu kulkas E821 sebanyak berapa unit ini? Sebanyak 25 unit seharga 2.440.040. Wah, senilai 61.000.000 rupiah. Kita lanjut, kita cek masih beda ya, ada yang beda. Ini PP-nya 12.685, padahal di sini sejumlah 13, jadi ada yang kurang, yaitu apa ya, yaitu ini, yaitu jasa pengiriman. Kita tambahkannya di sini dulu, di keterangannya dulu. Nomor fakturnya kita isi, nomor faktur 21 PJ KN. Nah, ini saya dulu pernah keliru ya, yaitu apa? Saya tidak melihat info pengirimannya. Jadi apa? Info pengiriman ini adalah selalu tanggal sekarang, padahal dijualnya adalah tanggal 4 Desember 2026 ya. Oh, 4 Desember 2025. Jadi ini kita isikan sama dengan tanggal transaksinya, yaitu 04/12/2025. Kalau sudah, kita isi keterangannya adalah pembelian barang dagang secara kredit. Pembelian ya, bukan penjualan. Kalau sudah, ini kita isikan akun-akun yang lain yang terlibat atau yang masuk di sini, yaitu ini akun jasa pengiriman. Berarti kita pilih Freightpay. Oh, enggak ada ya, berarti kita masukkan ke dalam akun cost of goods sold, ke akun HPP. Kalau ada Freightpay, maka kita masukkan ke akun Freightpay. Kalau tidak ada, kita masukkan ke akun beban pokok penjualan sebesar 3.500.000. Nah, di sini beban akun pembeliannya itu juga dikenai dengan PPN, yaitu kita masukkan ke VAT in 11% dari 3.500.000, yaitu 375, sehingga jumlahnya ini akan sama, yaitu
131.881.310. Sudah benar ya? Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita simpan saja. Kembali, kalau kita mau mengecek transaksi yang sudah kita inputkan, itu kita buka yang hijau tadi, kemudian kita klik transaksi yang barusan kita kerjakan. Kemudian kita klik rincian jurnalnya. Wah, biar kelihatan. Saya perbesar terlebih dahulu. Rincian jurnal. Ini ya, merchandise inventory-nya sebesar 115.321. Cost of goods sold-nya atau jasa angkut, beban angkut pembeliannya 3.500.000. VAT in-nya totalnya ini sejumlah 13.070.310 dan utangnya 131.881.310. Kalau sudah benar, kita next ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 4. Ntar saya cek dulu ya, kerekam atau enggak ini. Tes. Oh, siap, kerekam. Kita lanjut ke bukti transaksi nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, voucher kas kecil. Voucher kas kecil, maka kita buka ke menu kas dan bank. Kemudian pilih pembayaran. Ini kas atau banknya ini kita pilih petty cash karena pembayarannya menggunakan voucher kas kecil. Nomor buktinya adalah 01-VKK. Besar semua, VKK. Tanggal 07/12/2025. 07/12/2025. Akunnya apa ini? Pembayaran internet, berarti kalau internet adalah electricity, water, telephone, and internet expense sejumlah 1.700.000. Oh, water ya, berarti ini jumlahnya total ini ya. 1.700.000 tambah 250, berarti berapa ini? 1950. Soalnya jadi satu akun, 1950. Ini ada electricity, water, telepon, dan internet expense. Jadi satu akun. Kalau sudah, kita lanjut. Kita isi kolom keterangannya. Nomor cek tidak usah diisi. Penerimanya adalah Hypernet dan Pam Jaya. Catatannya adalah pembayaran internet dan air bulan November 2025. Kalau sudah kita isikan kolom keterangannya dan jumlahnya sudah benar, maka tinggal kita simpan saja. Untuk mengecek transaksi yang sudah kita buat, kita pilih yang hijau tadi itu, kemudian kita pilih transaksi yang tadi. Kemudian kita klik rincian jurnal. Jurnalnya adalah electricity, water, dan telepon expense pada petty cash sebesar 1.950. Kalau sudah selesai, maka kita next ke transaksi berikutnya. Enak ya kalau next itu ya. Yang jadi masalah itu kalau ada masalah itu, ada apa itu? Ada yang nggak benar ngisinya atau nominalnya, maka nanti bisa keliru. Bukti transaksi nomor 5. Ini masih mudah juga. Yaitu bukti pengeluaran. Di sini menggunakan cek, berarti sama ya. Oh, ini sudah. Kita close saja kas dan bank. Kemudian pembayaran. Kalau tadi menggunakan voucher kas kecil, maka menggunakan petty cash. Sekarang bukti pengeluaran kas, maka menggunakan cash in bank. Nomor buktinya adalah 03 BKK. Tanggal 9 Desember 2025. 9 Desember 2025. Akun-akunnya adalah, nah ini ya. Oh, kalau tadi itu adalah apa ini? Yang tadi itu
internet. Kalau tadi internet ya, internet dan air. Kalau sekarang adalah listrik, telepon, dan BPJS. Berarti akunnya sama kayak tadi, yaitu electricity sebesar 4.520. Lanjut, akun yang kedua adalah BPJS bulan November, berarti BPJS payable. Yang tadi pada waktu pembayaran gaji itu kan dibayarkan juga BPJS-nya, sudah dipotong BPJS. Sebagian dibayar perusahaan, sebagian lagi dibayar oleh pegawai sebesar 1875. Lanjut, kalau sudah lanjut nilainya 6395 sama ya. Terus kita isi informasinya, nomor ceknya adalah CP 12-002, tanggal CK adalah tanggal 9/12/2025. Wah, kok 7 ini. 09/12/2025. Sudah. 09/12/2025. Coba saya cek dulu. 9 ini ya. Penerimanya adalah PLN, Telkom, dan BPJS Jakarta. Catatannya adalah pembayaran listrik dan telepon serta BPJS bulan November. Kalau sudah kita isi keterangannya dan kita pastikan benar nominalnya, maka kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah ini ya, sekarang masih jam 10. Nanti saya mau lanjut ronda ini jam 12. Jadi sekalian nggak tidur. Semangat, semangat, semangat. Transaksi 5. Kemudian kita lanjut. Oh ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu jurnalnya. Di rincian jurnalnya pasti electricity, water, telepon, dan expense 4520, BPJS payable 1875 pada cash bank 6395. Sudah seperti itu, yuk kita lanjut ke transaksi berikutnya. Saya minimize dulu. Wah, apa ini? Pembayaran via transfer bank. Transaksi berikutnya ini adalah pembayaran via transfer bank. Apa ini yang dibayar? Oh, ternyata adalah pajak ya. 705 ini adalah yang tadi itu, yang pembayaran gaji yang hubungannya sama 6. 705 ini yang hubungannya dengan pemotongan PPh pasal 21 karyawan. Jadi ini kita setorkan kepada negara. Jadi sama ya, di menu kas dan bank untuk dokumen transaksi nomor 6, di menu kas dan bank, kemudian pembayaran. Tanggalnya tanggal kasnya ini kita pilih kas dan bank ya, karena pembayaran lewat transfer bank. Cash in bank. Kemudian nomor buktinya adalah 04/BKK, tanggalnya tanggal 10/12/2025, 10 Desember 2025. Nama akunnya adalah income tax payable, yaitu utang PPh pasal 21 atas gaji, pemotongan pajak atas gaji karyawan 705.000. Lanjut, kita isi keterangannya. Nomor tidak pakai cek ya, karena ini transfer ya. Penerimanya adalah Dirjen Pajak. Jawis, Dirjen Pajak. Catatannya adalah pembayaran
PPH pasal 21 pegawai. Kalau sudah kita isi keterangannya dan kita pastikan sudah benar nominalnya, maka barulah kita simpan. Untuk lebih mengetahui sudah benar atau belum, maka kita cek transaksi yang tadi kita buat, kemudian kita lihat rincian jurnalnya sudah benar atau belum, yaitu income tax payable pada cash in bank sebesar Rp705.000. Kalau sudah benar, maka kita lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 7. Masih jam 10, semangat. Jam 12 habis ini mau ronda. Apa ini transaksi nomor 7? Nah ini ya, bedanya dengan transaksi nomor 3 tadi, yaitu yang atasnya itu adalah kulkas. Apa nah tadi kulkas ya pokoknya ya, itu selaku penjual dan kita di bawah selaku pembeli. Tapi ini kebalikannya, es prima di atas, maka selaku penjual, frostora di bawah selaku pembeli. Nah ini kita cek dokumen transaksi nomor tanggal berapa ini, tanggalnya di bawah. Jadi ini lebih menggambarkan kayak transaksi sebenarnya ya, bukti transaksinya ya. Tanggal 12. Berarti ini penjualan secara kredit 2/10 N/31%. Kalau kalian bayar dalam jangka waktu 10 hari dapat 2% dan maksimal pembayarannya adalah 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari kena denda 1%. Ini kita close dulu. Kita pilih ke menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Ini agak ketutup ya, tapi tahu kan ya faktur penjualan. Pelanggane jenenge Frostora. Toko Frostora. Nomor fakturnya adalah 01 SC Sales Journal. Tanggal piro iki tanggalnya di bawah 12 Desember 12 liru. Nah, tanggal 12 Desember ini ya. Oh ya ini 12 12 2025. 12 2025. Nah ini tanggal 12. Barang yang dijual kita masukkan yaitu kulkas E537 sebanyak 21 unit. Nah, 21 unit dengan harga per unitnya adalah ini adalah boleh ada potongannya ya, biasanya ada rabatnya, ini tidak ada. Harganya adalah 2134 juta rupiah, 44814. Kalau sudah, kita next. Barang yang kedua adalah kulkas E821 sebanyak berapa ini, 18 unit dengan harga 2659. Kalau 47862 sudah sama ya, kita lanjut. Nah ini jangan lupa isi kolom keterangannya. Tanggal faktur pajak ini harus sama dengan tanggal kirimnya, yaitu tanggal berapa ini, 12/12/2025. Jangan kirimnya baru sekarang ya, transaksinya tahun 2025 tapi dikirimnya baru 2026. Nah ini kalau kita lupa tidak dicek itu. Saya dulu juga pernah, mengapa kok persediaan saya itu berbeda dengan kunci jawabannya. Oh ternyata kirimnya baru tahun depan. Nah, itu makanya ini harus dirubah, pengirimannya itu harus disesuaikan dengan tanggal transaksinya. Keterangannya ini adalah penjualan kredit ya, penjualan kredit. Nah, penjualan
kredit kepada toko restoran. Kemudian kita tambahkan biaya lainnya, yaitu ini. Ada jasa pengiriman. Kita sebagai penjual maka bukan freight paid atau COGS, melainkan freight collected. Freight collected atau jasa angkut penjualan senilai 2.500.000. 2.500.000. Kemudian jasa kirimnya itu juga dikenai PPN keluaran, yaitu sebesar 11% atau 11/12 kali 12%, itu ya. Atau kalau mau langsung 11% dikali dengan 2.500.000. 11% kali 2.500.000 senilai 275. Kita lanjut kalau sudah. Jadi ada dua. Nah, ini kalau sudah, ini sudah kita isikan, dan ini juga sudah isikan. Kita cocokkan antara tanggal faktur pajak dengan tanggal kirimnya. Transaksinya juga sudah benar, nominalnya 105.645 sudah benar ya. Kalau sudah benar, maka kita simpan. Untuk lebih yakin yang kita kerjakan sudah benar atau belum, maka kita cek jurnalnya. Tapi kalau ujian jangan dicek-cek jurnalnya ya, takutnya nanti waktunya kebuang. Nah, ini rincian jurnal. Nah, ini sudah benar. Kalau sudah benar, kita cek, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor berapa ini? Masih jam 10. Masih jam 10. Kurang 2 jam lagi saya mau ronda. Jam 10. Transaksi nomor 8. Wah, enak kalau ini ya. Pelunasan piutang atas penjualan tanggal 22. Tanggal berapa ini? 22 Oktober. Berarti kalau pelunasan piutang, berarti kita masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Terima dari siapa ini? Terima dari toko Sejuk Abadi. Toko Sejuk Abadi. Nomor bukti ini 01 BKM. Tanggal ini tanggal 14/12/2025. Banknya adalah kita pilih cash in bank. Wah, kita ambil ya, ambil dari ini. Coba kira berapa? Oh, 16. Nah, ini nih. 16560. 16560. Lanjut ya. 16560 kita hitung pembayarannya adalah 16560. Ini keterangannya adalah pembayarannya melalui apa ini? Kita lihat. Tunai atau transfer bank. Oh, tunai ya, tidak ada keterangan banknya ya. Berarti tunai, keterangannya adalah keterangannya adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 22 Oktober 2002. Di sini jumlahnya adalah 106.560. Maka sisanya itu adalah sebagai denda keterlambatan yang nantinya akan kita catat ke menu kas dan bank. Coba ini kita berapa dendanya ini, kita hitung dulu. 107.625 dikurangi dengan 10 berapa ini? 106.560
Nah, 1%-nya ya, berarti 1.065.000. Itu nanti akan masuk ke menu kas dan bank sebagai penerimaan net fees collected atau pendapatan denda. Kalau sudah kita cek dan sudah benar, maka kita simpan. Biar lebih yakin, jurnalnya kita cek lagi. Jurnalnya pasti akun receivable, maaf, cash in bank pada akun receivable. Kalau seperti ini, maka sudah benar. Maka kita lanjut ke pencatatan penerimaan dendanya, yaitu di menu kas dan bank. Tapi sebenarnya bisa ya tadi itu ya. Coba kita lihat di penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Sebenarnya bisa ya di menu ini. Coba kita lihat. Di sini, kemudian di menu, oh ya tidak bisa. Berarti di menu kas dan bank. Di menu kas dan bank. Tidak bisa kita catat di penerimaan penjualan. Di penerimaan. Kita pilih cash in bank. Cash in bank tanggal 14 Desember 2025. 14. Nomor buktinya kita buat otomatis ya, karena 01 BKM-nya tadi sudah kita pakai. Ini kita pilih let fees collected. Fees collected atau pendapatan denda piutang senilai Rp1.065.000. Lanjut, keterangan ini diisi, tidak ada ceknya ya. Pemberi berarti toko Sejuk Abadi. Keterangannya adalah penerimaan denda keterlambatan pembayaran piutang dagang. Kalau sudah kita isi catatannya pemberi dan kita cek nominalnya sudah benar, maka next kita simpan saja. Ayo transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9. Nota kontan. Nah ini ya bedanya. Tadi setiap penjualan itu selalu dicatat di faktur. Cuma bedanya antara penjualan kredit dan tunai itu, kalau tunai nanti kita proses pembayaran. Berarti masuk ke menu, ini UDS prima ya, berarti kita selaku penjualan di faktur penjualan. Jadi faktur penjualan itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai atau secara kredit. Bedanya kalau tunai nanti kita proses pembayaran. Nama pelanggannya adalah siapa ini? Tuan Oka. Oh, enggak ada ya. Berarti kita tuliskan aja Tuan Oka. Simpan sebagai data baru. Nomor fakturnya adalah berapa ini? 01 NTK. Tanggal 15/12/2025. Sudah ya, kita pilih barangnya adalah kulkas senilai berapa ini? 3. Harganya adalah 2134. Ada rabatnya ya. Nah, kalau ada rabat itu ngitungnya kayak begini. Coba, ada rabatnya. Mungkin ada teman-teman yang lebih cepat mengerjakan rabat ya. Kalau saya begini, kalau saya rabat itu harga jualnya itu adalah setelah dikurangi dengan potongannya. Jadi gini caranya. Harga jual awalnya adalah 2134 dikurangi dengan 5% dikali 2134. Senilai berapa ini? Senilai 2.027.300. Nah,
Begitu juga dengan barang yang kedua, yaitu 2660 dikurangi dengan 5% dikali 2660, yaitu senilai 2527. Ini kita masukkan ke dalam harganya 2027.300. 2027.300. Kita lanjut, kemudian lanjutkan ke barang yang kedua. Barang yang kedua sama juga 3 ya, yaitu kulkas E821 sebanyak 3 unit. Harga satuannya adalah harga setelah dikurangi dengan rabat 25 27 7581. Soalnya kalau kita isikan di sini nanti akan masuk ke diskon penjualan, sales diskon. Padahal rabat itu karena potongan langsung tidak masuk ke potongan penjualan. Kita lanjut. Kita cek, namanya ini adalah penjualan tunai ya. Penjualan tunai, kemudian kita cek lagi tanggal faktur pajak harus sama dengan tanggal pengiriman, yaitu 15/12/2025. Sudah. Yang berikutnya adalah ini, adalah adanya freight collected. Freight collected, jasa angkut penjualan sebesar 600.000. Lanjut, ditambahi lagi dengan VAT out di atas jasa pengiriman, yaitu 11% kali 600.000, 66.000. Lanjut, 15.831. Sudah benar ya? Itu sebesar account receivable-nya 15.831.819. Kalau sudah benar, maka kita apa ya? Nota kontan, berarti wajib kita proses pembayaran. Nah, ini kita pilih cash in bank. Nilai pembayarannya ini ya, 15.831.819, dan sama. Keterangannya adalah, metodenya adalah metode tunai ya. Keterangannya adalah penjualan tunai barang dagang kepada Tuan Oka. Wah, cepet ya. Harus bisa ngetik 10 jari biar cepet kalau ngetik. Saya dulu juga belajar ngetik 10 jari. 59.819. Kalau sudah benar, maka kita simpan. Sudah kita simpan, kita cek jurnalnya. Oh ini, oh bukan yang ini, yang atasnya 15.831. Tanggal berapa ini? Ya, penerimaan penjualan. Kita lihat penerimaan penjualan. Ada yang keliru atau bagaimana? Penerimaan penjualan. Oh ini keliru, tanggal ceknya keliru. Nah, keliru kan ya? Tanggal berapa tadi tulis? Keliru tanggalnya, tanggal 15 Desember 2025. Nah itu ya, kalau di minimize itu ya harus benar-benar dikoreksi, takutnya ada yang keliru mengisi tanggal 15-14. Kalau
Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nota akuntan sudah. Berikutnya adalah ini, transaksi bukti nomor 10, masa pajak 29. Ini PPh apa ini? Oh, PPh final ya. Berarti kalau PPh final itu masuk ke income tax expense. Kalau tidak final ke income tax payable nanti. Berarti ini ke menu kas dan bank, pilih pembayaran. Ini pakai cash in bank. Cash in bank, cash in bank, kemudian nomor buktinya kita isi 05 strip garis miring BKK. Tanggalnya tanggal 15/12/2025. Kita tag, pastikan 15 Desember 2025. Karena PPh final, maka kita masukkan income tax expense. Jadi nanti tidak bisa dikreditkan ya pada waktu perhitungan pajak, yaitu 2397. 2397 800, ada 800 ya. Lanjut, kalau sudah kita cek benar-benar, maka kita isi keterangannya. Penerimanya adalah Dirjen Pajak. Pembayaran PPh final. Sudah ya. Transfer bank, berarti kalau sudah selesai kita isi penerima dan catatannya, kita cek nominalnya sudah benar, maka kita simpan. Jurnalnya adalah income tax expense pada cash in bank. Sudah benar. Kalau sudah benar, bagaimana? Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya. Transaksi nomor 11. Nota kredit. Wah, kalau nota kredit itu berarti adalah retur penjualan. Jadi enak ya, kalau pakai e-kuret itu di menu penjualannya itu sudah ada menu retur penjualan. Pelanggan ini namanya Toko Prostora. Nomor registrasinya adalah 01 garis miring NK. Tanggal 17 Desember 2025. Seperti tanggal pernikahan saya dengan istri saya itu tapi tanggal 17 Agustus kalau saya. 17 ini 17 Desember 2025 sudah sama. Ini kemudian diambil ya, diambil fakturnya adalah yang ini, yang atas, SJ 12/12/2025. Kemudian kita ambil dua-duanya ya, tapi ini kita rubah kuantitasnya. Yang tadinya 20 kita rubah hanya 1, karena yang dikembalikan adalah 1. Yang sing dibeli 21, yang dikembalikan adalah 1. Nah ini ya, kalau Mayop dulu ada negatif-negatifnya ya. Kalau ini langsung. Nah ini kita lanjutkan. 5320 230 udah sama ya. Udah sama. 5320 230 5320 230. Kita isi keterangannya. 12 sudah keterangannya adalah retur penjualan. Tidak ada biaya lainnya. Kalau sudah, kita simpan. Wah, nomor retur harus isi. Coba ini kita cek nomor retur kok harus diisi. Oh, sudah ada itu ya. Memang kalau di minimize tidak kelihatan ya. Coba ini kita maximize retur penjualan. Coba kita lihat transaksi. Tanya wis.
retur penjualan. Tadi kok ada yang belum keisi keterangannya. Oh, ini retur penjualan 5320. 5320 transaksi tanggal 17. Coba kita cek lagi jurnalnya sudah benar atau belum. 4793 527 230 5320 sudah benar ya. 4365 sudah benar jurnalnya. Kalau sudah benar, kita next ke transaksi berikutnya. Tidak benar yuk, diperbaiki dulu yang salah. Kalau sudah benar baru kita lanjut. Kalau salah, kita perbaiki yang salah biar menjadi benar. 11 bukti pengeluaran kas. Nah, ini bukti pengeluaran kas berarti di menu kas dan bank. Di pembayaran. Nah, ini pilih cash in bank. In bank, nomor buktinya adalah 06-BKK. Tanggalnya tanggal 19/12/2025. 19. Kita cari pokok angsuran berarti loan, bank loan ada nggak sini? Bank BCA loan senilai 12.500.000. Kemudian ini adalah interest expense. Udah ada. Oh, ini ada interest expense sebesar 3 juta rupiah. Jadi bayar utang bank ada bunganya 12.500.000, bunga nih 3 juta. Jadi yang kita keluarkan 15.500.000. Begitu. Kalau sudah kita isi keterangannya, nomor cek CP 12-003. Tanggalnya 19/12/2025. Bedanya ini ya, tanggalnya itu nanti kalau sebelum ini maka cash in-nya belum bisa keluar, belum berkurang karena baru bisa diuangkan itu sesuai dengan tanggal ceknya. Makanya tanggal ceknya harus kita cek sesuai dengan soal. Penerimanya adalah Bank BCA. Catatannya adalah pembayaran utang Bank BCA. Kalau sudah, kita cek-cek nominalnya sudah benar, keterangannya juga sudah diisi, kita simpan. Biar lebih yakin lagi, kita cek jurnalnya. Cash in bank, jurnalnya pasti BCA loan, interest expense pada cash in bank. Sudah sama ya? Sudah benar. Masih jam 10:30. Tetap semangat, besok libur. Tapi belajar yono libur itu tidak apa-apa, biar tidak capek ya. Kemudian ya ini Tokopedia. Tokopedia ini soalnya bagus ya. Di soalnya ini sudah diedit oleh PT Cipta Sarana Cendekia di Malang. Saya dulu pernah belajar di sana. Ilmu yang saya dapatkan sangat-sangat banyak. Terima kasih. Di sekolah kami juga sudah bekerja sama dengan PT Cipta Sarana Cendekia untuk pembuatan soal UKK-nya. Ini jadi kita jual melalui Tokopedia. Nah, ini ya. Kalau kita jual melalui Tokopedia, berarti transaksinya itu pasti nanti secara tunai kita akan dapat uang dari Tokopedia nanti. Berarti masuk ke faktur penjualan terlebih dahulu. Faktur penjualan. Pilih faktur penjualan. Pelanggane namanya sapa iki? Toko Diamond. Simpan sebagai data baru. Tanggalnya tanggal 22. Nomor fakturnya
Nomor fakturnya berapa ini, kosong tanggal. Nomor fakturnya adalah 02 garis miring BKM tanggal 22/12/2025. Kemudian yang dijual adalah ini satu kulkas sama satu kulkas E537, kulkas E537 sebanyak 1 unit, kuantitasnya 4 ya, sebanyak 4, harga nih 2125 8.500.000. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah kulkas 821 senilai sebanyak 4 unit dengan harga 2.610.000. 10.4400. Kita lanjut. Kalau sudah kita lanjut, kita cek lagi pajaknya. Oh, ini dulu, jangan lupa tanda serunya ini. Kita isikan keterangannya, berarti penjualan tunai. Penjualan tunai kepada toko Diamond melalui Tokopedia. Tanggal pengirimannya berarti sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 22 Desember 2025. Desember 2025. Sudah, tanggalnya sudah. Kita masukkan akun-akun. Di sini ada ini ya. Ada biaya penanganan, berarti masuk ke order operating expense. Oke. Order operating expense. Ini yang kita bayarkan ya. Yang kita bayarkan kepada Tokopedia, berarti nilainya adalah negatif 43. Wah, nanti kita cek 43. Kemudian di sini kita dipotong pajak. Nah, ini kena PPh ya, PPh final, berarti masuk ke income tax expense. Income tax expense UDX prima berarti negatif 94700. Kebanyakan 94700. Lanjut. Nah, nilainya adalah 20.885.700. Nah, benar ya. Jadi ketika kita menjual ke toko, ke penjual itu melalui Tokopedia, itu yang kita dapatkan adalah ini ya. Pertama adalah subtotal 8940 ditambah dengan PPN dikurangi dengan biaya penanganan dan biaya admin dikurangi dengan PPh fee. Nah, kalau asuransi dan ongkirnya itu yang membayar adalah Tokopedia, bukan kita. Makanya bukan termasuk beban kita. Kalau sudah ini karena secara tunai, maka wajib kita proses pembayaran. Ini kita otomatis saja. Banknya adalah cash in bank. Nilai pembayarannya adalah 20.885. Tanggalnya jangan lupa 22/12/2025. Keterangannya adalah kita ini transfer ya, transfer bank. Keterangannya adalah penjualan tunai kepada toko Diamond melalui Tokopedia. Kalau sudah kita isikan keterangannya dan kita pastikan nominalnya sudah benar, maka kita simpan.
maka simpan. Yang berikutnya adalah transaksi nomor berapa ini? Apa ini? Oh, PPN kurang bayar. Berarti PPN ini ya, pembayaran PPN kurang bayar. Berarti di menu kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Kas dan bank, pilih pembayaran. Kita pilih, kita isi dulu keterangannya. Direktorat Jenderal Pajak via transfer, berarti menggunakan cash in bank. Tanggalnya tanggal 24/12/2025. Nomor buktinya adalah berapa ya nomor buktinya? Nomor buktinya adalah 07/BKK. Nah, ini ya, untuk mengerjakan soal ini tuh kita terlebih dahulu harus melihat soalnya ya. Ada nggak di sini neraca satu awalnya? Dokumen 14, coba kita lihat. Berapa nilai PPN keluaran dan PPN masukannya? PPN keluarannya adalah 62.300. Berarti kita pilihkan dulu. VAT out-nya adalah 62.300. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah VAT in. Karena letaknya di sebelah kredit, maka nanti nilainya adalah negatif. Negatif 52.475. 52.475. Nah, ini ya, 52.475. Dan didapatkan jumlah nilainya di sini itu harus sama dengan jumlah kas yang ada di soal. Dokumen 14. Nah, ini ya. 9825. Kalau sudah kita isikan transfer bank, penerimanya adalah Dirjen Pajak. Catatannya adalah pembayaran PPN kurang bayar. Kita cek lagi nominalnya, sudah benar, kita simpan. Jurnalnya pasti adalah VAT out pada VAT in dan cash in bank. Pada jam 10:30 ya. Setelah ini ronda saya tidak sama. Kalau sudah benar, next kita lanjut ke soal berikutnya. 14, soal ke-15. Wah, apa ini soalnya? Pembelian meja kasir UDS Prima. Nah, ini untuk pembelian meja kasir UDS Prima itu, nah nanti gini nih ya, ada 2 jurnal nanti. Yang pertama adalah peralatan kantor pada ekuitas saldo awal. Ini kita kerjakan di menu aset tetap, kemudian pilih aset tetap. Sedangkan yang kedua adalah untuk mengakui kasnya, yaitu di ekuitas saldo awal pada cash in bank. Ini kita isi di menu kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Jadi untuk mengerjakan soal pembelian aset tetap ini dikerjakan dengan 2 langkah. Langkah yang pertama adalah kita mengakui bertambahnya aset tetap di menu aset tetap dan pilih aset tetap. Kemudian untuk mengakui berkurangnya uang karena beli aset tetap, kita masuk ke kas dan bank, kemudian pilih pengeluaran. Kita lanjutkan saja.
Ini di menu ini ya, di menu aset tetap. Coba kita lihat, kalau meja kasir berarti peralatan. Umur komputer berapa tahun ini? Peralatan. 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 Oh, 25 tahun, berarti 4 tahun. 4 tahun. Umurnya. Jadi 100 bagi 25. 4 tahun. Berarti kita isikan dulu yang ini, yang bertambahnya aset tetap. Berarti di menu aset tetap. Di menu aset tetap, namanya adalah meja kasir UD, meja kasir. Tanggal ini ya. Tanggal beli dengan tanggal pakai dibuat sama, 28/12/2025. Sama dengan tanggal pakai, yaitu 28/12/2025. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi penyusutannya. Kode setupnya kita buat otomatis saja. Metode garis lurus. Akun asetnya adalah masuk ke equipment, peralatan, equipment and cost. Akumulasinya masuk ke equipment. Equipment akumulasi depresiasi. Beban penyusutannya kita lihat ya, masuk kemana ini? Masuk ke depreciation expense kalau ada. Oh, sudah ada. Vehicle. Coba kita klikkan equipment, depreciation equipment. Nah, ini ya, asetnya masuk ke equipment at cost, akun akumulasinya masuk ke equipment akumulasi depresiasi, akun bebannya masuk ke beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya adalah 1, umure karena tadi 25% berarti 4 tahun. Nilai sisanya tidak ada. Kemudian kita isi ini. Kategori asetnya adalah equipment. Lokasinya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Bacanya tidak usah diisi aja. Ini berarti kita isi meja kasir. Kemudian tanggalnya ini masuk ke ekuitas, saldo awal. Ekuitas saldo awal sebesar 8.600.000. Itu kita lanjut. Sudah kita simpan. Nanti akan kita dapatkan jurnalnya seperti ini, meja kasir, rincian lain-lain. Kemudian lihat rincian jurnalnya, equipment at cost pada ekuitas saldo awal. Jadi tugas kita berikutnya adalah menghilangkan ekuitas saldo awal ini, menghilangkan ekuitas saldo awal biar menjadi 0. Makanya nanti kita debitkan ekuitas saldo awal di menu kas dan bank. Menu kas dan bank, pembayaran, kita pilih cash in bank, tanggal 28/12/2025. Ini kita otomatiskan saja, kita pilih ekuitas saldo awal. Nah, ini senilai berapa? 8.600.000. Sudah, kita ada ceknya. Penerimanya adalah Mitra Furnitur. Catatannya adalah pembelian meja kasir. Kita cek sudah diisi, penerima sama catatannya, kita cek nominalnya sudah benar, maka kita simpan. Nah, nanti jurnalnya adalah cash in bank pada ekuitas saldo awal pada cash in
bank. Nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini, maka sudah benar. Jadi jurnalnya nanti seperti ini jurnalnya. Jurnalnya nanti seperti ini. Yang pertama adalah ini kan ya, peralatan kantor pada ekuitas satu awal. Kemudian ekuitas satu awal pada cash bank. Ini kredit ketemu debit maka jumlahnya 0 sehingga menghasilkan akun peralatan kantor meja kasir pada cash in bank. Jadi itu kalau kalau menjumpai atau mendapati transaksi pembelian aset tetap, yaitu dicatat di menu aset tetap untuk mencatat bertambahnya aset tetap pada ekuitas satu awal, yang kemudian di menu kas dan bank untuk mengeliminasi atau menghilangkan ekuitas satu awal, mengenolkan nominal ekuitas satu awal dengan membuat jurnal ekuitas saldo awal pada kas in bank. Begitu. Kemudian kalau sudah transaksi berikutnya, sudah jam setengah 11, tetap semangat. Besok mau main sama anak dan istri, waktunya main. Sekarang transaksi nomor berapa ini? Transaksi nomor 16. Setelah ini lanjut ke AJP. Voucher kas kecil. Kalau voucher kas kecil berarti kita pilih ke menu kas dan bank, kemudian pembayaran. Jangan lupa ini di cash atau B-nya kita pilih petty cash atau kas kecil. Nomor bukti ini 02 VKK. Tanggalnya tanggal 30 30 12 2025. 30 12 2025. Ini kita pilih apa ini? Advertising, beban iklan. Advertising sebesar 1890. 1890. Kalau sudah, lanjut. Keterangannya ada, penerimanya adalah Skyland ADV. Catatannya adalah pembayaran beban iklan produk wajah. Sudah dicek-cek nominalnya sudah benar, maka kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita lihat apanya? Kita lihat jurnalnya. Jurnali dilihat untuk mengecek kebenarannya. Advertising expense pada petty cash sudah benar. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berapa ini? Soal yang berikutnya. Oh, sudah ya, sudah habis soal transaksinya, maka kita lanjut ke soal AJP. Coba kita buka dulu soal AJP-nya. Di menu menyelesaikan siklus akuntansi, di soal menyelesaikan siklus akuntansi. Ini siklus akuntansi. Kita langsung aja ya. Kalau AJP itu gampang, jadi kita mengerjakannya itu sama mengerjakan dengan jurnal umum ya, sama kayak jurnal umum. Jadi kita langsung saja tulis jurnalnya. Kalau AJP itu pengisinya di menu buku besar, kemudian jurnal umum. Kita cek transaksi yang pertama. AJP yang pertama. Tanggalnya tanggal 31. Biru. Tanggal 31/12/2025.
Nomor buktinya adalah 01 garis miring BM. Kita pilih apa ini? Pendapatan bunga. Oh, berarti kita anu ya, interest revenue. Jadi kita pilih ini, pendapatan bunga bank, berarti masuk ke interest revenue. Butuh sebelum pajak, berarti ini di kita masukkan yang debit dulu. Masukkan yang debit dulu. Berarti debitnya adalah bentar. Interest revenue ya. Kita masukkan debitnya dulu, yaitu cash in bank. Berarti 1.200.000 dikurangi dengan 320 dikurangi dengan 240. Berarti cash in bank-nya adalah berapa ini? 640 ya. 1.200.000 kurangi 560, berarti 640. 640. Kemudian yang berikutnya adalah beban administrasi bank, berarti bank service charge. Bank service charge debit senilai 320. 320. Kemudian tambahin lagi PPh pasal 21, pasal 4 ayat 2, berarti PPh final berarti income tax expense. Income tax expense. Income tax expense senilai 240. 240 debit ya, debit. Dan kreditnya sebesar 1.200.000 itu adalah interest revenue. Interest revenue senilai 1.200.000. Jumlahnya jadi cash in bank, kemudian bank service change, kemudian income tax expense pada interest revenue. Keterangannya adalah apa ini? Penerimaan bunga bank aja wis dipotong beban admin dan pajak. Kalau sudah, kita simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor dokumen 2. Nah, ini ya persediaan barang dagang sama dengan seperti ada AJB-nya. Persediaan office berarti perlengkapan. Nah, ini tanggal 31/12/2025. Yang pertama itu adalah office surplus expense. Office surplus expense yang dinilai berarti awal kurangi akhir ya, ini ya, senilai 5.900.000. Office surplus expense senilai
5.900.000. Dari mana 5.900.000 itu? Dari sini. Dari sini. Soal. Aduh. Sini ya. Office supplies dari 13.600.000, 13.600.000 dikurangi dengan 7.700.000. 7.700.000. 5.900.000. Jadi awal dikurangi dengan akhir. Jadi perlengkapan yang tersisa itu adalah 5.900.000. Yang terpakai adalah 5.900.000. Sedangkan yang tersisa adalah 7.700.000. Ini 5.900.000 sama debit kreditnya. Kemudian yang kedua ini adalah beban asuransi yang telah kadaluarsa, berarti insurance expense. Insurance expense senilai, ini yang terpakai berarti ya, senilai 12 juta pada prepaid insurance senilai 12 juta. Yang ketiga adalah taksiran kerugian piutang dari saldo piutang. Gimana ini ya? Hitungnya tuh gini ya. 1,54% dikali dengan saldo piutang di neraca saldo per 31 Desember dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu kalau kita hitung jumlahnya sebesar 6.463. Jadi jumlahnya adalah bad debt expense senilai 6.463.803. Gini, 6.463.803. Kreditnya adalah allowance for the full debt senilai yang sama, yaitu 6.463.803. Penyusutan ini ya, ayat jurnal penyesuaian. Enak kalau bisa ngetik 10 jari, makanya belajar ngetik 10 jari biar cepet. Yang ketiga, domain ketiga adalah ini, adalah listrik yang akan dibayar. Tanggalnya sama, tanggal 31/12/2025. Nomornya adalah 03/BM. Ini AJP aja ya, AJP. Ini berarti adalah listrik, berarti electricity. Lewat expense sebesar 4525. Wah, habis ini saya mau 4525. Pelanggan lanjut. Kemudian ini adalah expense payable senilai yang sama 4525. Yang nomor 1. Yang keduanya adalah beban gaji. Berarti wage and salaries. Ini sama seperti soal nomor 1 tadi, bukti transaksi nomor 1 di transaksi senilai 31.
31650, 31650. Kemudian BPJS Expense, ditanggung perusahaan berarti 867, 867. Kemudian berarti BPJS payable, nggak ada kan, belum dibayar berarti ya. BPJS payable senilai 1925 kredit ya, di kredit 1925. Kemudian ada PPO 11 yang dipotong, berarti di sebelah kredit juga, yaitu income tax payable sebesar 806. Kemudian gaji yang harus dibayar berarti masuk ke expense payable. Di kredit sebesar 29786, sama. Sudah sama. Ini kita lanjut aja yang poin 4. Yang poin 3-nya setelah ini kita kerjakan di penyusutan. Peredaran bruto bulan Desember, payment lain, berarti ini income tax expense pada income tax payable. Perhitungannya ini ya, berarti 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran brutonya itu kita lihat di laporan laba rugi. Langsung saja, berarti ini adalah income tax expense. Perhitungannya nanti ya, expense pada income tax payable senilai 528. Kreditnya adalah income tax payable. Senilai 528.558. Kalau sudah, kita lanjut. AJP-nya sudah kita buat, kecuali yang ini, yang penyusutan aset tetap. Nanti kita proses akhir bulan. Sudah kita simpan. Totalnya ada 3. Ada banyak AJP-nya, tapi ada 3 bukti transaksi. Nah, ini kita tutup saja. Yang terakhir adalah kita melakukan proses akhir bulan untuk menghitung penyusutan perusahaan, proses akhir bulan. Kalau yang pertama tadi adalah 31 Desember 2024, yang sekarang adalah bulan Desember 2025. Sudah. Kalau sudah, kita tinggal mencetak laporan keuangan. Di menu daftar laporan, kemudian daftar laporan. Ini ya, biasanya kalau yang dikumpulkan itu ada 3 ya. Pertama adalah neraca saldo per 30 November, kemudian keseluruhan jurnal dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember, kemudian neraca akhirnya itu adalah di neraca percobaan per 1 Januari 2025 sampai 31 Desember. Jadi kalau yang awal 1 Januari sampai 30 November, kalau yang akhir 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian laporan laba rugi
Ini laporan laba rugi. Di sini ya, laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, bisa langsung bisa tak langsung. Ini kita coba lihat neraca percobaannya saja sama jurnalnya. Neraca percobaan dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tampilkan. Nah, ini kita modifikasi terlebih dahulu. Hanya tampilkan saldo akhirnya saja. Nah, ini ya sudah 0 ya, berarti balance ya. Ini adalah neraca saldonya, neraca saldo atau neraca akhir, laporan neracanya, neraca saldo akhirnya. Kemudian kita cek juga keseluruhan jurnal. Kalau jurnal itu dari tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Karena kita mencatat transaksinya itu dari tanggal 1 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025. Ini adalah jurnalnya. Jurnalnya semua, ini tinggal kita cetak dalam bentuk PDF atau mungkin kita print. Yang 31 jurnal umum ini berarti adalah AJP-nya. AJP sudah ada penyusutannya juga yang kita proses akhir bulan tadi. Nah, kemudian kita cetak juga laporan laba rugi yang standar saja dari tanggal 01/01/2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tampilkan. Nah, ini. Nah, itu ya. Ya, sudah. Mungkin itu saja. Yang terakhir, yaitu ini ya. Yang terakhir, laporan arus kas. Coba. Laporan arus kas. Ini arus kas. Arus kas. Kita pilih yang langsung aja. Arus kas. Nah, ini arus kas langsung. Dari periode Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Tampilkan. Ini merupakan laporan arus kas yang metode langsung. Itu saja pembahasan mengenai soal transaksi UDS Prima. Tadi sekaligus juga membahas tentang bagaimana cara mencetak laporan keuangan, yaitu neraca saldo awal, keseluruhan jurnal, neraca saldo akhir, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Intinya tetap semangat untuk belajar. Kalau nggak bisa satu kali, coba lagi. Kalau nggak bisa lagi, coba lagi. Intinya jangan pernah patah semangat. Teruslah berusaha dan berdoa, karena yang punya ilmu itu adalah Allah. Kita harus berdoa meminta ilmu kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat video pembelajaran saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.